Selamat sore untuk kita semua. Majelis Jemaat GPIB Cornelius Lido menyampaikan selamat datang kepada warga jemaat sekalian. Saat ini kita akan melaksanakan ibadah keluarga di minggu ke-12 sesudah Pentakosta. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita adalah bagian dari bangsa yang berjuang dalam mewujudkan kedaulatannya atas bangsa asing. Kita bukan Kristen Yahudi, bukan juga Kristen Eropa atau Kristen Amerika. Kita adalah Kristen Indonesia. Kita adalah generasi penerus bangsa yang telah dimerdekakan oleh Kristus di atas bumi Nusantara ini. Percayalah bahwa kita adalah milik Kristus dan Indonesia adalah bangsa yang dikasihi oleh Kristus. Kita menghadap Tuhan. Marilah berdiri untuk mengawali ibadah ini dengan memuji kebesaran kuasa Tuhan yang memerdekakan kita melalui nyanyian Gita Bakti nomor 210. Tuhan adalah gembalaku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ku dibaringkan di rumput hijau, dibimbingnya ke air tenang. Meski berjalan di lembah yang kelam, aku tak takut bahaya maut. Gada dan tongkatmu menghibur aku, hidangan kau beri di muka lawanku. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan terus mengikut aku, terus mengikut aku, terus mengikut aku, terus mengikut aku sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ku dibaringkan di rumput hijau, dibimbingnya ke air tenang. Meski berjalan di lembah yang kelam, aku tak takut bahaya maut. Gada dan tongkatmu menghibur aku, hidangan kau beri di muka lawanku. Pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan terus mengikut aku, terus mengikut aku, terus mengikut aku, terus mengikut
sepanjang umur hidupku. Jemaat Tuhan, sebelum kita masuk pembacaan Mazmur pujian, kita terlebih dahulu kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami bersyukur sore hari ini kami boleh menyatukan hati dan pikiran dalam ibadah rumah tangga ini lewat aplikasi Zoom. Biarlah diri kami Engkau layakkan sehingga kami boleh diperkenankan menerima pengajaran Tuhan pada sore hari ini. Segala dosa dan perbuatan jahat kami kiranya mendapatkan pengampunan Tuhan, agar tidak menjadi penghalang turunnya berkat Tuhan bagi hidup kami. Jauhkanlah kami dari segala pencobaan di sepanjang peribadahan ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Mari kita bermazmur melalui pembacaan Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai ke 6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai yang ayat ke-6. Tuhan gembalaku yang baik. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gak adamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Demikianlah mazmur pujian kepada Tuhan. Kita kembali memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 218, bait 1 dan 2. Di jalanku kupunya sobat. Di jalanku ku punya sobat yang dekat, dengan lembut menuntun langkahku. Malam gelap dibuatnya terang cerah. Dialah Yesus juru selamatku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bangsa. Lama nian tak ku pahami kasihnya, hingga berita salib ku dengar. Ku beriman Dialah juru selamatku, kawan sejati pada jalanku. Ku tak cemas meski berat jalanku,
Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa untuk bimbingan Roh Kudus. Kepadamu kami datang untuk menaikkan rasa syukur kami atas segala kasih dan karunia Tuhan yang telah dicurahkan untuk kehidupan kami, bahkan kehidupan semesta alam ini. Ya Allah Bapa di sorga, berilah kami hikmat sehingga kami boleh memahami pembacaan firman Tuhan di sore hari ini. Terlebih khusus dalam rangka kami mengkaitkan diri kami sebagai milik Kristus dengan keberadaan kami sebagai warga negara Indonesia ini. Kami menyerahkan diri kami ke dalam tuntunan tangan Tuhan, jadilah kehendak Tuhan atas kami semua. Amin. Jemaat mari berdiri. Pembacaan Alkitab saat ini terambil dari surat Roma pasal 8 ayat 9 sampai ayatnya yang ke-11. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalammu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan Alkitab. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, silakan duduk kembali. Selamat sore bagi kita sekalian. Nah, hari ini kita kembali berkumpul sebagai umat Tuhan, pemilik atau umat milik Kristus, yang kembali menghayati makna peristiwa yang terjadi bukan hanya di dalam diri kita sebagai pribadi-pribadi, tetapi juga di dalam kapasitas kita sebagai warga negara Republik Indonesia. Masih hangat di dalam diri kita bahwa hari kemarin segenap bangsa Indonesia ini begitu riuh bergema di dalam sebuah upacara dan seremoni yang begitu luar biasa, mengharukan, dan memberikan kebanggaan tersendiri kepada setiap orang yang merasa memiliki NKRI ini. Karena ada juga mungkin yang tidak merasa memiliki NKRI, gitu. Jadi menganggap semuanya itu barang biasa aja, tiap tahun diulang juga begitu. Tapi bagi warga Indonesia yang memiliki NKRI ini dan mencoba menghayati perjuangan dari para pahlawan bangsa ini, pasti akan merasakan suasana yang berbeda. Walaupun ya 17 Agustusan akan diulang setiap tahun kan gitu. Tetapi bukan menjadi sebuah pengulangan yang menjemukan, ya, melainkan sebuah pengulangan yang bernuansa heroik gitu ya. Nah, itu yang kalau kita rasakan. Nah, tetapi di balik peristiwa yang gegap gempita, penuh dengan nuansa perjuangan, ya, saya mencermati ada
sebuah berita yang cukup menyita perhatian kalangan ya, khususnya di dalam dunia pendidikan. Ya. Jadi sebelum upacara penaikan bendera pusaka, jadi ada seleksi kan, seleksi untuk para pelajar di seluruh Indonesia ya, untuk bisa lolos jadi paskibraka ya, bendera pusaka. Nah, kan seleksi ketat ya. Kalau Bapak Ibu melihat berita, maka ada sebuah berita yang sangat ya mengharukan ya, bahwa seorang anak perempuan SMA dari Mamasa, Sulawesi Barat sana, ya, namanya nggak usah disebutin ya, nanti Bapak Ibu bisa tahu sendiri namanya siapa, harus gagal untuk menjadi pasukan pengibar bendera pusaka karena dinyatakan positif COVID-19. Tetapi ketika dites ulang kedua kalinya, oh ternyata nggak positif, negatif. Tapi karena keputusan sudah kadung dibuat, gagallah dia. Dan seperti biasa, netizen Indonesia ini kan hiruk-pikuk di dunia maya. Tetapi cukup menarik ya, cukup menarik karena nama anak ini sangat mencerminkan ya sebagai mencerminkan ya seperti kita ini ya, pengikut Kristus gitu. Nah, mungkin dari namanya atau saya tidak tahu apa penyebabnya ya, dia harus gagal untuk menjadi seorang anak perempuan kebanggaan orang tuanya, bisa menjadi pasukan pengibar bendera pusaka. Jadi ada banyak kata-kata penghiburan, ada banyak simpati, ada banyak kemarahan yang ditunjukkan akibat ketidakadilan yang terjadi. Ya. Tetapi banyak pihak mencoba untuk menenangkan anak perempuan itu dan menyampaikan kata-kata yang saya pikir cukup bermakna di dalam ya. Tenangkan hatimu karena Tuhan tidak tidur. Nah, orang Jawa bilang itu Gusti mboten sare. Nah, jadi ada rencana Tuhan untuk dirimu, walaupun kamu tidak jadi berangkat sebagai pasukan pengibar bendera pusaka. Nah, tetapi dari nama anak itu, kalau saya tidak salah menduga ya, sangat mencerminkan keberadaan kita sebagai pengikut Kristus, yang kadang-kadang ya di negara ini begitu deh ya. Saya nggak mau bilang terlalu mendetil, tapi ya begitu deh, kita tahu ya. Nama bisa menunjukkan apa yang akan terjadi ya, bisa menempatkan kita di posisi yang baik atau bisa juga menempatkan kita di posisi yang buruk ya. Tetapi sering-sering kita menyaksikan bahwa yang seperti begituan ya yang terjadi. Tapi kalau kita mau mengatakan bahwa kita ini tinggal di negara yang diskriminatif, tentu banyak orang akan marah. Ya. Indonesia ini bukan negara diskriminatif, Indonesia ini negara hukum. Ya. Penegakan hukum di atas segala-galanya. Tapi kalau kita lihat, hukum yang mana yang sebenarnya ditegakkan? Atau hukumnya bergantung dari penguasanya. Kan begitu. Jadi negaranya ini semi-semi negara politik saja. Ya, jadi hukum bisa bergerak, keadilan bisa ditegakkan, ya, kebenaran bisa ditemukan, bergantung dari pemimpinnya. Nah, mudah-mudahan kita punya pemimpin-pemimpin bangsa yang makin hari makin dewasa, makin bijak, ya, makin bijaksana. Ya, jangan bijak sini ya, bijaksana. Ya, dalam mengambil keputusan, memperhatikan kiri kanan, bagaimana seluruh aspek keadilan itu bisa terwujud. Gitu. Tapi kita tidak perlu gelisah, gundah, dan gulana karena Kristus sendiri sudah memberikan contoh bahwa ada salib yang harus kita pikul, ya, dan anggaplah itu sebagai salib Kristus. Ya. Nah, temanya pada sore hari ini seluruh warga GPIB di Indonesia diajak untuk
memahami tanda seseorang milik Kristus. Ya, tanda seseorang milik Kristus. Di dalam cerita surat Roma ini, ya, kita diajarkan cara mengenali bahwa diri kita adalah milik Kristus. Ya, maka Paulus mengatakan, ya, jadi kalau kita adalah milik Kristus, maka kita adalah hidup di dalam sebuah kebenaran. Ya. Nah, jika memang roh Allah diam di dalam kamu, ayat 9 ya, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, jadi hidup tidak dalam kedagingan. Nah, ini bahasa yang agak sulit kalau mau diterjemahkan ya. Jadi hidup dalam kedagingan itu kan ditafsirkan berbagai-bagai macam ya. Hidup tidak memprioritaskan keinginan duniawi, itu pertama. Ya, atau hidup tidak menghambakan diri kepada nafsu duniawi. Nah, itu kedua. Berikutnya, hidup tidak hanya memprioritaskan pikiran materialistis. Itu yang ketiga, ya. Atau yang keempat, hidup ya tidak melakukan kejahatan-kejahatan kepada sesama manusia. Karena orang yang dituntun oleh Roh Kristus pasti tidak berbuat kejahatan, gitu. Orang yang dituntun oleh Roh Kristus pasti tidak materialistis hidupnya. Ya, materialistis itu maksudnya semua itu dinilai dari materi. Ya. Ya, kita mau bikin apa-apa, ada duitnya enggak? Nah, kan begitu. Kalau pertanyaannya udah mulai awal ada duitnya, kan dia repot kayak gini. Ya, time is money, Pak Pendeta. Ya, nah itu udah repot. Ya, kita enggak bisa lagi bicara berdiskusi dari hati ke hati. Ya, kalau pertanyaannya ya selalu dikaitkan dengan materi dunia itu. Nah, kemudian kalau kita juga mengkaitkan dengan keinginan-keinginan, ya keinginan-keinginan duniawi itu, ya, salah satunya adalah kekuasaan. Ya, banyak manusia punya ambisi untuk berkuasa, ya, berkuasa atas banyak hal, ya, berkuasa atas keluarganya, atas sesamanya, atas negara ini, gitu. Nah, nafsu untuk berkuasa itu akan menuntun manusia melakukan berbagai macam cara, ya, sehingga ini yang dibahasakan hidup di dalam kedagingan itu. Nah, berita yang menarik 2 hari ini adalah ketika kita lihat di berita dunia ya, bahwa pemimpin Taliban sudah merebut ibu kota Afghanistan, Kabul ya. Bahkan Presiden Afghanistan dikatakan melarikan diri dengan mobil berisi uang dan helikopter. Waduh, seru juga berarti itu ya. Sementara orang Indonesia merayakan HUT kemerdekaan RI, di Afghanistan Taliban merebut posisi kepemimpinan. Nah, karena apa? Karena kekuasaan di atas segala-galanya. Nah, jadi kalau berkuasa atas sebuah negara, maka dia bisa buat apa-apa. Nah, tapi satu hal yang menarik, kalau membaca berita itu, pemimpinnya itu langsung bicara. Ya, perang sudah berakhir. Dan Afghanistan akan menuju sebuah pemerintahan yang diisi oleh para laki-laki dan perempuan. Berarti ada kesetaraan gender. Nah, selama ini kan kita dengar kalau perempuan diperlakukan semena-mena, kan gitu, oleh kelompok-kelompok yang seperti itu. Nah, jadi kita bisa melihat bahwa keinginan daging salah satunya adalah kekuasaan dunia, dan kita bisa tahu kenapa orang ingin berkuasa di dunia ini, ya, maka kita bisa melihat berbagai macam contoh-contoh yang ada.
Oleh karena itu kita bisa memahami kenapa Jepang, kenapa Belanda, kenapa Portugis mau berkuasa atas Indonesia di zaman lalu, ya. Sehingga bangsa ini begitu gigihnya berjuang untuk keluar dari cengkraman-cengkraman bangsa asing itu, ya. Karena itu, ya, sebuah kenikmatan dan sebuah kepuasan lahiriah, ya, yang akan yang akan dirasakan oleh manusia yang bisa duduk di dalam kekuasaan paling atas, ya, top level. Nah, sehingga kita tahu juga banyak yang kemudian menjadi otoriter karena kekuasaannya tidak mau diganggu-gugat di dunia, ya, seolah-olah dia adalah perwakilan Tuhan saja, sehingga hanya Tuhanlah yang bisa memberhentikan dia dari posisi pemimpin. Nah, itu yang repot lagi. Jika Roh Kristus ada di dalam kita, ya, maka bukan kehidupan itu yang menjadi ambisi, bukan kehidupan kedagingan yang menjadi ambisi, melainkan kehidupan di dalam Roh Tuhan. Nah, jadi pengajaran Paulus ini mau mengajarkan kepada kita bahwa ada bedanya manusia yang di dalam dirinya ada Roh Kristus dengan manusia yang tidak ada Roh Kristus. Nah, itu cara mengidentifikasi diri. Nah, apa pengaruhnya Roh Kristus di dalam diri manusia itu? Ya, dia akan menuntun kepada sebuah kehidupan yang tidak melulu bicara tentang persoalan-persoalan keduniawian. Bukan Tuhan tidak berkenan manusia hidup secara baik, secara jasmani, ya, tetapi harus ada keseimbangan antara yang jasmani dan yang rohani. Gitu. Karena Tuhan Yesus mengatakan, ya, engkau tidak hidup dari roti, melainkan dari firman Tuhan yang keluar dari Allah. Nah, jadi bisa membedakan. Nah, pertanyaan kan kepada kita, saya ini milik siapa? Saya ini milik Kristus kah? Atau saya ini milik diri saya sendiri? Atau yang lebih ekstrimnya, saya ini adalah milik dunia. Sehingga apa yang dunia kehendaki, kita mengarahkan ke sana. Pertanyaan-pertanyaannya itu sangat khas. Apa sih yang lagi viral di dunia sekarang? Di dunia maya. Nah, kita berusaha untuk ke situ. Ya. Yang lagi viral TikTokan gitu ya. Nah, nanti pendetanya juga mau TikTokan gitu ya. Nah, ini kan repot ya. Jadi kita mengikuti dunia, oh yang lagi viral, pendetanya khotbah berapa detik sih? Terus digoyang teng tong gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, kalau pendeta-pendetanya sudah main TikTokan, nah repot deh. Ya. Berarti kan mencondongkan diri kepada apa yang menjadi kehendak dunia ini. Gitu. Kalau ditanya apa sih manfaatnya main TikTok itu? Ya yang penggemar TikTok itu yang tahu. Kita yang nggak tahu. Gitu kan. Apa nikmatnya joget-joget di kamera itu? Ya tanya yang pernah bikin video joget-joget. Kalau tanya ke saya kan saya nggak tahu apa nikmatnya. Tetapi itu yang menjadi tren. Kan begitu. Jadi kalau kita mengarahkan diri kita terus begitu, tetangga bikin TikTok, kita bikin TikTok, tetangga bikin video ini, kita bikin, nah itu condong untuk menyerahkan diri kita kepada hal-hal duniawi. Gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi hidup saya hari ini? Jangan tanya apa yang sedang tren di dunia maya untuk saya ikuti. Nah, itu perbandingannya supaya kita tahu diri saya milik Kristus atau diri saya milik dunia. Kan begitu ya. Walaupun Anda bisa bilang ke saya, kan main TikTok nggak ada salahnya Pak Pendeta. Ya nggak salah. Yang bilang salah siapa? Tetapi kalau semua waktu kamu habis ke situ, kan itu jadi masalah toh. Apa nggak ada hal yang lain? Nah, waktu kita habis di media sosial,
Bukan sebuah kejahatan, kita nggak ikut jaringan teroris, betul. Tapi apakah tidak ada hal lain yang bisa dikerjakan? Anda bisa bilang ke saya, kan di handphone saya sudah ada Alkitab digital, Pak. Betul. Tapi siapa yang bisa menjamin semuanya Anda lihat Alkitab dalam handphone? Ada yang bisa jamin? Anda lihat video yang lain? Kan begitu. Tidak ada jaminan. Kecuali Anda buka buku Alkitab, orang tahu Anda lagi baca Alkitab, bukan baca novel. Kan begitu ya. Nah, jadi bukan tidak boleh, ya. Tetapi jangan habiskan waktu ke sana. Kalau habis waktu kita ke sana, berarti kita identik dengan dunia itu, gitu loh. Jadi bukan persoalan, oh kalau gitu kita nggak usah pakai smartphone. Bukan begitu, saya nggak ngomong gitu kok. Ya. Tapi jangan habiskan waktumu menatap layar smartphone itu. Jangan habiskan waktumu untuk bermedia sosial. Ya, baca Alkitab kek. Kan? Kalau ditanya misalnya berapa jam baca Alkitab di rumah? Bisa 15 menit sehari aja udah bagus kan? Coba ditanya, berapa jam buka WA? Coba. Hah? Mau 50% buka WA, balasnya belum, bukanya doang. Grupnya ya segambreng-gambreng kan begitu. Kan? Berapa jam nonton YouTube? Kan? Berapa jam melihat TikTok kan? Sekarang ibu-ibu habis masak aja di TikTokin kok. Kan gitu. Masak sayur asem muncul di TikTok. Ya kita senyumin aja lah ya daripada kita pusing. Kan gitu. Kalau mending begini ya, mending ibu ya atau saudara baca Alkitab tuh di TikTokin, mungkin itu lebih baik deh. Ya, lagi baca Alkitab nih, kan? Ya itu mungkin bisa membahagiakan orang yang lihat, oh iya ternyata kita diajak baca Alkitab lewat dunia maya itu, oh oke lah, ya. Tapi kalau di luar itu kan, maka itu kita harus bagi waktu, ya. Di mana kita ya cenderung lebih banyak ke sana, ya di situ kan kita mengidentifikasi diri. Nah, jadi persoalan-persoalan ini, kita adalah milik Kristus, bukan milik dunia, itu mau diulangi lagi oleh Rasul Paulus. Nah, sebagai umat Kristus yang adalah juru selamat, ya, maka kita juga menghayati bahwa diri kita juga menjadi bagian karya keselamatan Kristus terhadap Indonesia ini. Ya, salah satu tokoh nasional di negara kita ini bilang persoalan Indonesia ini bukan persoalan ajaran agama. Udah bagus semua ini. Persoalannya adalah persoalan akhlak. Kelakuannya. Ya. Kalau dibilang semua agama apakah buruk? Enggak ada agama yang buruk. Agama mengajarkan hal yang baik. Tetapi apakah ajaran agama itu meresap dalam dirinya sehingga membentuk akhlak perilaku yang baik? Nah, itu perlu diuji. Itu perlu diuji. Ya. Dalam bahasa Paulus, ya, dia akan katakan, tidak ada persoalan dengan pengajaran Kristus. Tetapi apakah pengajaran Kristus itu meresap di dalam dirimu dan menjadikan kamu berakhlak seperti Kristus? Itu yang perlu diuji. Kalau kita mau mengatakan, saya adalah milik Kristus, oke, semua dunia tidak akan membantah. Tinggal tunjukin aja KTP nih, KTP saya Kristen. Dunia nggak akan bantah, ya. Tidak ada yang meragukan Anda dan saya menyebut saya pengikut Kristus. Tetapi persoalannya apakah akhlak itu bisa menyerupai pengajaran-pengajaran itu yang menjadi persoalan. Di dalam keyakinan agama-agama lain juga menjadi persoalan itu. Bukan ajarannya yang kemudian dipertanyakan, tetapi daya serapnya yang membentuk akhlak perilaku itu yang dipertanyakan. Nah, sehingga diragu-ragukan kan, kalau orang yang menyebut dirinya sebagai penganut agama yang taat, kok kenapa menyebarkan kebohongan, kenapa menyebarkan kebencian, ya, kenapa memberikan kesan-kesan yang negatif terhadap hari raya kemerdekaan Indonesia, ya. Toh ini kan kita sebagai warga negara yang sama. Ada yang hormat dengan sikap sempurna,
Ada yang masa bodoh aja. Ada yang sibuk pasang bendera, ada juga yang sibuk nuruninnya, robek-robek dibuang. Kami belum merdeka karena nggak dapat BLT. Kan gitu. Jadi hal-hal yang prinsip kemudian dikaitkan dengan hal-hal yang material, kan gitu. Banyak kok di daerah-daerah tempat saya tinggal dulu juga. Ya. 17 Agustus orang naikin bendera. Mereka akan bilang kita nggak usah naikin bendera, kita belum merdeka. Dah kan bingung kita. Nah, jadi akhlak itulah yang kemudian dipertanyakan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Dan untuk mendapat akhlak yang baik, maka orang harus meyakini di dalam dirinya Roh Kristus bekerja untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan, ya. Nah, mari kita menguji diri kita masing-masing, nggak usah menguji orang lain, ya. Ujilah diri kita, apakah Roh Kristus bersemayam di dalam diri kita dan mengarahkan pikiran kita itu untuk apa? Yang pertama, ada enggak kerinduan dalam diri kita untuk membaca firman Tuhan setiap hari? Itu pertanyaan yang paling mendasar. Punya enggak sih? Gitu ya. Sudah dibuatkan sabda bina umat pagi dan sore. Dibaca apa enggak? Dibaca judulnya aja. Bacaan sore pagi, bacaan sore, habis itu ya udah tutup. Nanti kan kebaktian Pak Pendeta khotbahin tuh. Iya kan? Nah, jadi GPIB dan mungkin gereja-gereja lain ya, saya tidak tahu ya, sudah mencoba mengarahkan kita, warganya untuk memiliki akhlak yang baik dengan tekun membaca sabda bina umat pagi dan sore. Itu tujuannya, Bapak Ibu, bukan orang nggak ada kerjaan. Ya, bikin penerbitan, kemudian buang-buang kertas, nyuruh orang nulis renungan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk membentuk akhlak warga GPIB melalui pembacaan Alkitab pagi dan sore, gitu. Makanya saya senang kalau ada warga jemaat yang tanya ke saya, Pak Pendeta, saya belum kebagian SBU, minta dong, gitu. Bagus tuh, berarti dia punya keinginan baca SBU. Daripada dia tanya, emang SBU masih ada ya Pak Pendeta? Lah, selama ini emang nggak dapat ya, kan begitu. Nah, jadi Bapak Ibu warga jemaat, pastikan Bapak Ibu punya SBU di rumah, ya, dan bacalah itu pagi dan sore. Karena dari situlah, ya, apa yang disampaikan oleh Paulus ini pelan-pelan akan bisa terwujud. Ya, dengan membaca firman Tuhan, maka harapannya Roh Tuhan diam di dalam diri kita. Ya. Kalau kita lihatnya TikTok terus, berarti roh TikTok akan ada dalam diri kita. Dan membuat kita menjadi umat TikTokan. Kan begitu prinsipnya. Ya, kalau kita baca firman Tuhan terus, maka roh Tuhan, roh Kristus akan ada. Ya, jadi pesannya simpel aja Bapak Ibu ya, nggak usah harus sekolah tinggi-tinggi, belajar Alkitab yang susah-susah, baca aja secara tekun, sabda bina umat, pagi sore, 30 hari dalam 1 bulan, 1 tahun berapa hari? 365 hari, ya, 52 minggu. Ayo hitung-hitungan lagi, ini pelajaran matematika. Dari situ aja ketekunan dibangun dan perlahan kita baru bisa katakan, Roh Kristus diam di dalam aku. Nah, saya punya ide mungkin kita bisa buat ini aja kali ya, lomba baca Alkitab jemaat. Nah, jadi Bapak Ibu sebagai warga jemaat buat semacam jurnal. Tanggal 1 Januari 2022 misalnya, hari apa bacaan Alkitab saya apa, nanti gitu aja deh. Supaya dituntun agar Roh Kristus ada di dalam diri kita. Kalau nggak rajin baca Alkitab, nggak bakalan bisa. Kan televisi nggak bicara tentang Roh Yesus Kristus.
YouTube juga nggak bicara soal roh Yesus Kristus. Google apalagi. Yang bicara tentang roh Yesus Kristus dan pengajarannya cuman Alkitab ini. Jadi kalau kita mau mengatakan aku adalah milik Kristus, nah buktikan dong, jangan cuma ngomong doang. Ya gitu ya. Jadi Bapak Ibu, ya yang ada di layar hari ini ada berapa banyak ini? 100 orang? Ya. Pesan saya mulai rajin baca SBU pagi dan sore ya. Agar supaya kita layak mengklaim diri kita, aku nih milik Kristus. Roh Kristus ada dalam diri aku, ya. Gantian ya. Sekali-sekali buka handphonenya, jawab WA, gantian. Habis itu baca Alkitab. Gantian gitu loh, ya. Jangan handphone terus yang dibuka, Alkitabnya, Alkitab saya Pak Pendeta masih bagus. Ya iya, nggak pernah dibuka, baguslah. Kan gitu. Alkitab saya udah sobek-sobek ini. Ya. Nah, jadi itu cara praktis untuk kita bisa mengklaim diri kita sebagai seorang milik Kristus, ya. Nah, karena kita membangun persekutuan dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, ya bukan hal yang mustahil. Bisa, ya. Roh Kristus menuntun diri kita sehingga kita bisa mengurangi keinginan-keinginan duniawi dan kita bisa menyeimbangkan diri kita, ya. Yang diperlukan itu keseimbangan, ya. Bapak Ibu belajar naik sepeda, ya. Kalau nggak ada keseimbangan pasti jatuh. Ya. Jadi bukan ilmu menggoes, ya. Bukan ilmu memencet rem yang dipelajari dalam naik sepeda. Tetapi bagaimana mengatur keseimbangan badan. Sama naik motor juga begitu. Kalau nggak bisa seimbang, jatuh. Kan? Sama ketika berenang, kalau nggak bisa seimbang badannya, ya pasti tenggelam. Gitu, mau di air tawar kayak di air laut, pasti tenggelam. Karena keseimbangan tidak ada. Nah, jadi kita bisa menjadi umat milik Kristus kalau kita ada keseimbangan di dalam diri kita, seperti yang dikehendaki oleh pengajaran firman Tuhan lewat Rasul Paulus. Selamat sore Bapak Ibu sekalian, ya. Tekunlah membaca firman Tuhan dengan panduan Sabda Bina Umat, karena itulah cara gereja kita GPIB menolong warganya memiliki akhlak yang semakin dekat dengan keteladanan Tuhan Yesus Kristus. Selamat sore, Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Amin. Bersatu dulu sejenak sebelum kita bernyanyi. Gita Bakti 156. Ya. Nama Yesus berkumandang. Nama Yesus memberikan damai dan
dosa dikalahkan oleh nyala kasih-Nya. Yesus laulah surya rahmat, Kau kobarkan hatiku, bersyukur di jalan selamat, aku puji nama-Mu. Ya, untuk pokok doa sore hari ini, Bapak Ibu Jemaat bisa menaikkan doa-doa pribadi juga bagi bangsa dan negara kita, bagi pemerintahan Republik Indonesia, bagi peran GPIB dalam masyarakat, dan bagi warga GPIB Cornelius Lido. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, dengan rasa syukur kami datang kembali untuk menyampaikan terima kasih kami atas pembacaan pengajaran firman Tuhan yang mengingatkan kami tentang mengidentifikasi diri kami sebagai milik Kristus. Mampukan kami sehingga kami boleh berperilaku yang layak, sehingga roh Tuhan berkenan diam dalam diri kami dan mengarahkan hati dan pikiran dan perbuatan kami sebagaimana teladan pengajaran Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kami ada di tengah-tengah dunia yang penuh dengan tantangan bahkan pencobaan dan juga penuh dengan tipu muslihat pengajaran yang berupaya menarik minat kami untuk bergabung di dalamnya dan meninggalkan rutinitas membaca Alkitab. Tuhan tolong kami agar ketika kami sudah diberikan panduan dalam pembacaan sore dan pembacaan pagi hari melalui Sabda Bina Umat GPIB, maka kami sebagai warga gereja GPIB boleh mentekuni diri kami di dalam pembacaan-pembacaan Alkitab, sehingga kami menjadi lebih paham dan roh Tuhan dapat kami kenali di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga kami dapat membedakan mana yang baik, mana yang salah, mana yang tidak benar, dan mana yang benar di hadapan Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, masih dalam rangka mensyukuri kemerdekaan negara Indonesia ini, kami mau berdoa sore hari ini bagi bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah rasa syukur 76 tahun kemerdekaan, masih banyak persoalan-persoalan yang belum dapat dituntaskan. Tetapi kami meyakini bahwa siapapun pemimpin bangsa ini, mereka akan mendapatkan kesulitan-kesulitan yang sama jikalau sebagai rakyat kami tidak memberikan dukungan dan apresiasi terhadap kerja-kerja pemerintah yang sekalipun masih penuh dengan kekurangan, sudah jauh lebih baik dibandingkan masa-masa yang lalu. Dan biarlah kami boleh percaya juga bahwa Tuhan dapat memakai pemimpin-pemimpin bangsa kami ini untuk membawa Indonesia ini keluar dari keterpurukan berbagai aspek kehidupan dan menjadi bangsa dan negara yang maju, yang kuat secara ekonomi, dewasa, dan berpengetahuan yang luas. Untuk Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh Menteri Kabinet yang bekerja siang dan malam untuk mengurusi bangsa dan negara ini, kami berdoa kiranya Tuhan menjaga mereka semua dan jauhkan dari berbagai macam sakit penyakit. Kami berdoa khususnya bagi Kementerian Sosial yang berupaya terus-menerus menyalurkan bantuan sosial di masa-masa pandemi. Lindungi dan berikan roh hikmat agar mereka dapat bekerja dengan jujur dan penuh pengabdian,
sehingga rakyat yang memerlukan pertolongan dapat mendapatkan pertolongan dari pemerintah. Kami juga berdoa bagi dinas-dinas kesehatan, para tenaga medis, agar terus dapat berjuang memulihkan kondisi-kondisi warga negara Indonesia yang terpapar berbagai macam sakit penyakit, khususnya virus COVID-19 ini. Berikan kekuatan bagi mereka, sekalipun seringkali kinerja mereka tidak mendapatkan penghargaan yang selayaknya, tapi biarlah pengabdian terus dapat berjalan, karena mereka melakukannya bukan untuk mendapatkan pujian dari manusia, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Kami berdoa untuk diri kami sebagai gereja GPIB yang hadir di tengah-tengah bangsa dan negara ini. Biarlah Tuhan menjadikan kami sebagai garam dan terang bagi Indonesia secara umum dan secara khusus bagi wilayah yang ada di mana kami tinggal dan menetap. Biarlah GPIB Cornelius Lido ini menjadi berkat bagi setiap warga yang ada di sekitar wilayah Lido, Cigombong, Jawa Barat, dan sekitarnya. Dan kami boleh menjadi garam dan terang karena Kristus menguasai dan berkuasa atas diri kami, sehingga perkataan, pemikiran, dan perbuatan kami boleh menghadirkan tanda-tanda kehidupan yang lebih baik. Ya Allah Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk warga jemaat GPIB Cornelius Lido di dalam berbagai macam kehidupan yang sedang dialami. Pergumulan-pergumulan keluarga masing-masing, kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati. Permohonan-permohonan atas segala macam rancangan dan persoalan kehidupan, kiranya Tuhan juga berkenan untuk menolong. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat yang bergumul dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan juga memberikan kekuatan, pemulihan, dan kesehatan. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat GPIB Cornelius dimanapun mereka berada hari ini, yang sedang dalam keadaan sehat-sehat, Tuhan lindungi, yang sedang dalam keadaan kurang sehat, juga Tuhan lindungi dan pulihkan kesehatannya. Kami berdoa secara khusus bagi Ketua Panitia Renovasi Pastori, Bapak Adelius yang sedang dirawat di rumah sakit dari tadi siang. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan pemulihan baginya, sehingga ia boleh dapat kembali lagi di tengah keluarga dan secara khusus di tengah-tengah kepanitiaan renovasi pastori ini. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, dimanapun mereka berada. Kami memohon kesehatan yang berasal daripada Tuhan. Ya Allah Bapa di sorga, berbagai macam rancangan dalam kehidupan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan Tuhan, karena bukan kami berkuasa atas hidup kami, melainkan Tuhanlah yang berkuasa atas kehidupan kami. Inilah doa syukur dan permohonan kami yang kami panjatkan melalui Yesus Kristus Juru Selamat dunia yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan. Sebagai tanda syukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kehidupan kita. Tuhan memberkati persembahan saudara. Sebelum memberikan persembahan, kita memuji Tuhan melalui nyanyian Gita Bakti nomor 78, bait 1 dan 2. Yesus Kristus, sumber hidup. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Keadilan dan hukumnya bagai benteng yang teguh bagi orang yang percaya, tempat lindung yang teduh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Di naungan kasih Tuhan, manusia berteduh, dikenyangkan siang malam dengan berkat yang penuh. Yesus Kristus, sumber hidup, juru selamat, Dialah dalam terangnya ada hidup, puji Dia selamanya. Mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami ini yang tidak sebanding dengan berkat Tuhan berikan pada kami. Jadikanlah persembahan kami ini jadi saluran berkat sesama kami dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa pada Bapa di surga. Amin. Silakan duduk. Warta jemaat, pada sore hari ini kami hanya mengingatkan ibadah Pelkat dan ibadah hari Minggu depan kita tetap ibadah lewat aplikasi Zoom. Demikian yang bisa kami sampaikan warta jemaat pagi sore hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Bagi warga jemaat yang ingin mengisi puji-pujian dalam setiap ibadah, bisa buat video rekamannya di rumah masing-masing dan dikirimkan ke multimedia untuk diedit dan ditampilkan. Nah, jadi beberapa ibadah yang lalu saya sudah lihat, ya, baik majelis maupun warga jemaat mengirimkan video pujiannya untuk ditampilkan dalam, atau bukan ditampilkan, bahasanya itu mengisi kesaksian pujian di dalam ibadah. Karena ini bukan pentas ya, jadi bukan penampilan, tapi mengisi pujian di dalam setiap peribadahan sebagai bentuk kesaksian iman dari setiap warga GPIB Cornelius Lido. Jadi bagi semua warga, termasuk juga majelis jemaat, bisa memberikan kesaksian pujian dalam bentuk video dan dikirimkan ke multimedia di Sekolah Nuansa ini untuk diedit dan dimasukkan di dalam liturgi
setiap peribadahan, baik itu pelkat maupun keluarga atau hari Minggu. Nah, yang berikutnya saya mau tambahkan, jadi sebagaimana keputusan sidang majelis jemaat yang memberikan mandat untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan peribadahan kita, maka akan diadakan sebuah perubahan, nanti diterapkan dalam minggu pertama September. Jadi perubahan jadwal peribadahan. Jadi ibadah PKB yang tadinya di hari Selasa itu digeser ke hari Rabu. Ya, jadi bergantian dengan ibadah keluarga. PKB minggu keberapa dengan keberapa, ibadah keluarganya minggu keberapa dengan keberapa. 1, 3, dan 2, 4 pasti gitu. Lalu ibadah PKP dipindahkan ke hari Sabtu, bergabung dengan PKLU. Jadi kalau PKLU minggu pertama dan ketiga, PKP minggu kedua dan minggu keempat. Nah, jadi dalam 1 minggu itu ada ibadah minggu, hari Minggu, di hari Rabu, dan hari Sabtu. Ya. Nah, itu sebagai respon daripada evaluasi, sehingga kita bisa memberikan waktu longgar bagi baik itu presbiter maupun tim multimedia di dalam melakukan pekerjaan-pekerjaannya, tidak tergopoh-gopoh dan kehabisan energi, gitu ya. Jadi semuanya dilakukan untuk ya meringankan juga beban kuota dari warga jemaat, kan begitu ya, Bapak Ibu kan? Sudah sampai juga ke telinga saya itu, ya kuotanya Pak Pendeta. Iya, kalau saya banyak duit saya mau bagi-bagi kuota itu. Cuman saya nggak ada itu juga ya. Nah, jadi ibadahnya ya, jangan minta ibadahnya dipersingkat Pak Pendeta, nggak bisa, ibadah jangan disingkat-singkat. Ya, jadi waktunya kita geser begitu. Ya, jadi ibadah semaksimal mungkin 1 jam sampai 1,5 jam, tetapi harinya yang kita susun sedemikian rupa sehingga hanya hari Minggu, hari Rabu, dan hari Sabtu. Nah, di tengah-tengahnya itu kita bisa mengadakan kegiatan lainnya. Sermon majelis di hari Jumat, Senin, Selasa kosong, nanti dilihat apa yang bisa kita kerjakan. Ya, karena pengurus pelayan PA juga sudah meminta kepada kita semua untuk bisa memulai kegiatannya, jadi disusun waktunya supaya tidak menjadi kejenuhan bagi setiap warga gereja dan kita semua. Nah, sambil terus berdoa agar kita bisa sesegera mungkin ya, dapat beribadah kembali di dalam gedung gereja. Karena saya dapat informasi dari kawan-kawan di Jakarta, 29 Agustus, gereja-gereja DKI Jakarta sudah ibadah offline. Ya, mudah-mudahan Jawa Barat punya kebijakan yang sama dengan DKI Jakarta, dan kita bisa berharap, ya, ini kan berpengharapan boleh ya, bukannya mau maksa-maksa, walaupun agak mendesak gitu, supaya di akhir bulan Agustus kita bisa kembali beribadah di gedung gereja. Tentu menjadi harapan kita bersama. Nah, berdoalah terus dan berpengharapan tiada putusnya, karena Kristus akan memberikan pertolongan bagi kita semua. Sekarang kita mengakhiri ibadah ini dengan sebuah amanat pengutusan, pulanglah ke dalam kehidupanmu dan jadilah pelaku firman Tuhan. Mari berdiri dan kita bernyanyi Gereja Bagai Bahtera, bait 1 dan yang kedua. Gereja bagai bahtera di laut yang seram, mengarahkan haluannya ke pantai
mengamuklah samudera dan badai menderu, gelombang zaman menghempas yang sulit ditempuh. Penumpang pun bertanyalah selagi berjeri, betapa jauh di manakah pelabuhan abadi. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Gereja bagai bahtera pun suka berhenti, tak menempuh samudera, tak ingin berjeri, dan hanya masa jayanya selalu dikenang, tak ingat akan dunia yang hampir tenggelam. Gereja yang tak bertekun di dalam tugasnya, tentunya oleh Tuhan pun tak diberi berkat. Tuhan tolonglah, Tuhan tolonglah, tanpa Dikau semua binasa kelak. Ya Tuhan tolonglah. Hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kuasa damai sejahtera dari Allah Bapa, karunia keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan dan hikmat dari Roh Kudus, menyertai dan memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya, amin, haleluya, terpuji namamu, amin, haleluya. Selamat malam. Selamat malam.